Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang teknik-teknik dalam konseling, yaitu teknik stress inoculation training seperti itu. Nah, teknik ini juga bisa diterapkan dalam konseling rasional emotive behavior seperti itu. Nah, teknik ini adalah sebuah teknik yang dikembangkan oleh Donald Menckenbaum yang didasarkan pada ide bahwa membantu konseli mengatasi stresor-stresor ringan akan memungkinkan konseli mengembangkan toleransi untuk bentuk-bentuk distres. Apa sih distres? Distres itu adalah istilah di mana tekanan yang berakibat buruk pada diri konseli, yaitu seperti itu. Sedangkan ada istilah eustress, itu adalah istilah yang sebaliknya, yaitu keadaan konseli mampu memotivasi dirinya menyelesaikan sebuah permasalahan atau menyelesaikan sesuatu seperti itu. Jadi ada distress dan eustress. Kalau distress yang negatif, kalau eustress yang positif seperti itu. Nah, di sini teknik stress inoculation training atau kita singkat SIT. Teknik stress inoculation training menggabungkan elemen-elemen pengajaran sokratik dan didaktik. Misal yang dimaksud itu adalah seperti pemantauan diri konseli, cognitive restructuring, kemudian problem solving, kemudian latihan relaksasi, kemudian behavior rehearsal, kemudian perubahan lingkungan pada diri konseli itu. Jadi teknik ini tadi sudah didasarkan ketika kita membantu konseli menyelesaikan stresor-stresor kecil, maka konseli itu secara langsung akan mampu membentuk toleransi untuk menyelesaikan permasalahan distres yang dialami oleh konseli seperti itu. Langkah-langkahnya bagaimana ya? Langkah-langkahnya yaitu langkah-langkah dalam teknik stress inoculation training, yaitu yang pertama yaitu konseptualisasi, kemudian yang kedua perolehan keterampilan, dan yang ketiga aplikasi dan penyelesaian. Nah, yang perlu dipahami, sesi konseling dengan menerapkan teknik inoculation stress inoculation training itu setidaknya menghabiskan waktu yang cukup panjang, bisa 3-12 bulan seperti itu. Nah, ini biasanya bisa dilakukan secara kelompok maupun secara individual seperti itu. Jadi di sini konselor pada fase konseptualisasi mengajarkan kepada konseli tentang sifat stres maupun peran konseli dalam menciptakan stres. Jadi kita definisikan stres itu seperti apa dan peran konseli sendiri bagaimana sih dalam stres itu, bagaimana menanggulanginya, bagaimana itu membentuk stresnya, bagaimana stres itu muncul dan lain sebagainya. Nah, di sini konselor profesional dan konseli bekerja bersama-sama untuk mengidentifikasi presenting problem atau masalah yang membuat konseli melakukan proses konseling. Nah, seperti itu. Kita presenting problemnya kita identifikasi bersama dengan konseli seperti itu. Nah, setelah kita identifikasi, konselor profesional membantu konseli mengurangi stresor-stresor tersebut menjadi situasi-situasi penuh tekanan spesifik dan mengevaluasi upaya-upaya coping konseli saat ini. Coping itu upaya dalam menyelesaikan masalah. Strateginya seperti apa? Di sini konseli mengembangkan tujuan-tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang spesifik secara perilaku dengan pemahaman bahwa sebagian aspek stres dapat diubah dan sebagian lainnya tidak dapat diubah seperti itu. Nah, lalu kita lanjut pada fase kedua, fase memperoleh keterampilan dan berlatih. Nah, disinilah proses yang perlu ditekankan, yaitu konseli mempelajari berbagai atau beragam teknik coping perilaku dan kognitif untuk digunakan dalam situasi penuh tekanan. Jadi di sini kita sebagai konselor melatih konseli sebenarnya upaya-upaya perilaku bagaimana, penyelesaian bagaimana secara perilaku dan kognitif yang itu bisa menyelesaikan keadaan yang penuh tekanan seperti itu.
Di sini keterampilan tersebut bisa berupa cognitive restructuring, pernyataan-pernyataan negatif yang dilakukan pada diri sendiri, instruksi kepada diri sendiri yang berorientasi tugas, jadi menginstruksikan diri sendiri berorientasi tugas. Kemudian keterampilan sosial, kemudian relaksasi, asertif itu tegas ya. Kemudian self rewarding, jadi kita membantu konseling itu untuk memberikan apresiasi secara sendiri, mandiri atas apa yang sudah dilakukannya. Misalkan ketika dia berhasil menyelesaikan masalah, dilatih untuk membuat apresiasi diri. Misalkan kalau bisa berhasil, maka saya akan bersantai sejenak pergi ke pantai. Itu kan untuk memberikan sebuah apresiasi dalam dirinya ketika menyelesaikan sebuah masalah. Tentu ini disesuaikan ya, self appreciation tadi, self rewarding maksudnya ya. Juga bisa dilatih coping seperti guide imagery dan latihan dengan instruksi sendiri seperti itu. Kemudian fase ketiga itu penerapan dan penyelesaian. Setelah kita melatih berbagai jenis tadi teknik, maka selanjutnya adalah kita yaitu mempraktekkan. Jadi setelah kita transfer keterampilan dan pelatihan-pelatihan tertentu, maka pada tahap ini konseling mulai melaksanakannya, bisa melalui bermain peran, simulasi, guide imagery, atau jenis lainnya. Nah, yang paling penting adalah aspeknya, yaitu adalah aspek pencegahan. Artinya jangan sampai keadaan itu kambuh seperti itu. Nah, di sini maka konselor dan konseling akan bekerja sama untuk mengidentifikasi situasi-situasi yang akan berisiko tinggi memunculkan atau membuat atau kambuh kembali permasalahan yang dia alami. Seperti itu. Nah, yang perlu ditekankan dalam proses konseling stress inoculation training, ada significant others. Artinya ada orang yang berperan penting dalam hidup konseling. Nah, jadi proses ini juga akan melibatkan peran orang lain yang penting dalam diri konseling. Bisa orang tuanya, bisa kekasihnya, bisa keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, dan lain sebagainya. Kegunaan stress inoculation training untuk memperbaiki maupun memberikan sifat pencegahan. Jadi bisa diterapkan dalam beragam masalah seperti kecemasan berpidato, kecemasan tes, fobia, marah, dan latihan asertif, tidak kompeten secara sosial, depresi, menarik diri, dan lain sebagainya. Jadi itu manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dengan menerapkan teknik stress inoculation training. Itu tadi yang bisa kita pelajari singkat mengenai teknik stress inoculation training. Semoga materinya bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.